Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 8. Wajah itu tampan dan manis, terutama sekali mulut dan dagunya, dan senyumnya membuat matahari nampak semakin cerah. Dan sepasang matanya itu, demikian lembut, demikian tenang, namun juga mengandung kekuatan aneh. Heran, bagaimana di dusun terdapat seorang pemuda tani seperti ini? Ah, kau maksudkan tembang Durma. Bukankah kemarin dulu engkau sudah dapat memainkan tembang itu? Akan tetapi, aku ingin sekali menghafal kata-kata dalam kidung itu, Kakang Aji. Kata-katanya demikian indah. Aku baru hafal sedikit, belum seluruhnya. Maukah engkau mengulang dan menembangkannya agar aku dapat menghafalnya, Kakang? Kembali pemuda itu tersenyum. Wah, sore-sore begini orang disuruh menebang. Kalau ada orang lain melihat dan mendengar, tentu mengira aku ini seorang yang suka bermalas-malasan. Tidak, Kakang Aji. Suaramu merdu, dan setiap orang yang mendengarnya akan menikmati kidung senja ini. Ayolah, Kakang, jangan pelit. Beberapa bagian saja, tidak seluruhnya. Ayolah, Kakang Aji. Bayu merengek sambil memegang dan mengguncang lengan pemuda itu. Baiklah, akan tetapi lirih-lirih saja. Malu kalau terdengar orang lain, kata pemuda itu. Kemudian dia pun mulai menembang, lirih akan tetapi cukup keras bagi Mawarsih yang bersembunyi tak jauh dari situ. Dan ia pun terpesona. Suara itu lembut dan merdu, tembangnya pun sederhana saja, akan tetapi getaran suara itu mampu menyusup ke sanubarinya. Waringin sungsang wayahipun tumuruna, ngaubi awak mami, tur tinuting bala, pinacak suci kembar, pipita jujur maripit, asrien siang, angker kalane wengi. Duk samana akepel kumpuling rasa, metraku dadi dingin, metra ningsun emas, puputihe mutiara, ireng treng wesi manik, ceploking netra, waliker udarati, rambut kawat sinomku pamor angrayap, batuk selacendani, kupingku salaka, pilingan ingsun gongsa, irungku wesi duaji, pasuku lewang, pipiku wesi kuning. Gulu ningsun paron wesi galigiran, dada wesi sadacin, pundak wesi akas, walikat wesi ambal, salangku wesi walungin, bauku denda, sikutku pukul wesi. Bayu bersorak gembira dan bertepuk tangan. Bagus sekali, Kakang Aji. Aku ingin sekali menjadi seperti itu. Seperti apa? Itu loh, badanku serba besi, otot kawat tulang besi, tidak tedas tapak paluning pandai. Bayu bangkit berdiri, membusungkan dada, menepuk-nepuk dadanya dengan telapak tangan, sikapnya seperti sang Gatut Kaca menantang lawan. Pemuda itu tertawa, suara tawanya renyah dan bebas. Hahaha, untuk apa engkau ingin menjadi orang digdaya, Bayu? Kalau aku digdaya, akan kutangkapi maling dan rampok. Akan kuhajar mereka yang sewenang-wenang mempergunakan harta, kekuasaan dan kekuatan untuk menindas orang lain. Engkau ini seorang bocah yang bercita-cita menjadi ksatria. Mawarsih tidak dapat menahan kegembiraan dan juga keinginan hatinya untuk menemui dan bicara dengan mereka, maka ia pun muncul dari balik batang pohon cemara. Bayu, serunya memanggil, berlagak seperti baru tiba. Bayu membalikkan tubuhnya dan wajahnya berseri. Wajah anak itu cukup tampan dan matanya jelas membayangkan kecerdikan walaupun gerak-geriknya lugu seperti biasa anak-anak dusun yang sederhana. Bengkayu Mawar. Dia meloncat dan lari menyambut. Mari, ayo, di sana ada Kakang Aji. Engkau sudah mengenalnya, bukan? Pemuda yang disebut Aji oleh Bayu itu bangkit berdiri, perlahan-lahan dia membetulkan kain sarungnya dan memandang ke arah Dara yang datang bergandeng tangan dengan Bayu itu. Dia terpukau. Dara itu melangkah santai, lenggangnya seperti seorang penari, tubuhnya padat dengan lekuk lengkung sempurna, kulit pundak dan dada bagian atas yang tidak tertutup itu demikian putih kuning mulus seperti gading, wajah itu, leher itu, rembut itu. Aji teringat bahwa tidaklah pada tempatnya dan melanggar kesusilaan untuk memandangi seorang Dara seperti itu, maka cepat ia menundukkan mukanya sehingga dia tidak melihat betapa pada saat yang bersamaan, Dara itu pun menundukkan muka yang berubah kemarahan. Kakang Aji, ini adalah Mbak Kayu Mawarsih. Apakah kalian belum pernah saling jumpa, kata Bayu setelah mereka datang dekat.
Aji dan Mawarsi berdiri berhadapan, dalam jarak 3 meter, saling pandang sejenak lalu mereka menunduk kembali. Mawarsi hanya menggeleng dan Aji berkata, "Bayu, aku belum mendapat kehormatan untuk berkenalan dengan adik ini." Dia menyebut adik karena dia yakin bahwa biarpun usia mereka sebaya, dia tentu lebih tua 1 atau 2 tahun. "Ah, ya, aku lupa. Kakang Aji adalah seorang pendatang baru, dan tidak pernah meninggalkan dusun Pancot. Kakang, Bakayu Mawarsih ini bersama ayahnya yang bernama Kisinduening, tinggal di balik jurang itu, di luar dusun Sintren. Ayu, ini adalah Kakang Aji, masih keponakan Paman Lurah sendiri yang baru kurang lebih 1 bulan datang berkunjung ke Pancol." Dua orang muda itu kembali mengangkat muka, saling pandang dan setelah kini diperkenalkan, mereka tidak begitu sungkan lagi. Mawarsih bukan seorang darah pemalu, akan tetapi entah mengapa, beradu pandang mata terlalu lama dengan pemuda itu membuat ia merasa canggung dan salah tingkah. "Kalau begitu, dia masih kadangmu sendiri, Bayu?" tanya Mawarsih. "Benar Bakayu Mawar. Kakang Aji adalah keponakan Paman Lurah, sedangkan aku adalah keponakan istri Paman Lurah." Karena pemuda itu diam saja dan kelihatan canggung, Mawarsih juga tidak menyapanya, sebaliknya ia lalu duduk di atas batu besar dan menyanggul rambutnya yang sudah mulai kering. Gerakan seorang wanita menyanggul rambut adalah gerakan yang amat indah, penuh kelembutan dan keluasan. Gerakan jari-jari tangan, lekukan pergelangan dan siku, terangkatnya lengan dengan sopan berirama dengan gerakan leher dan kepala, disemarakan oleh tergerainya rambut, sungguh seperti gerakan tari yang membuat hati orang tergetar karena indahnya, seperti halnya pemuda itu yang menjadi terpesona ketika mengerling ke arah gadis itu. Gerakan darah itu mengingatkan Aji kepada ibunya. Bayangan ibunya menyanggul rambutnya merupakan bayangan yang tak pernah dilupakannya, dan selalu kalau dia teringat ibunya, dia membayangkan ibunya menyanggul rambut seperti itu, penuh gerakan lembut dan luas, gerakan wanita sepenuhnya dan selalu menimbulkan kerinduan di hatinya kepada ibunya. Pesona yang seolah menyihirnya itu membuat Aji menjadi bengong terlongong menatap Mawarsih, seolah setiap gerakan jari tangan gadis itu telah menyihirnya. Mawarsih yang sedang menyanggul rambutnya, seperti merasakan pandang mata itu karena tiba-tiba, ia yang tadinya menunduk, seperti ada daya tarik kuat yang membuat ia mengangkat muka memandang. Dua pasang mata bertemu pandang, bertaut dan Mawarsih mengerutkan, "Ih, kenapa engkau memandangku seperti itu?" Tiba-tiba ia merasa riku dan teringat betapa kedua lengannya terangkat ketika ia menyanggul rambut, betapa kedua ketiaknya yang mulai ditumbuhi bulu-bulu halus itu nampak. Cepat ia menurunkan kedua lengannya dan menatap wajah pemuda itu dengan tajam penuh teguran. Teguran itu membuat Aji menjadi sadar dari pesona. Dia menjadi salah tingkah, menunduk dan mukanya berubah kemerahan, senyumnya untuk menutupi rasa malunya menjadi senyum masam, jari tangan kiri menggosok-gosok dagu yang belum berjenggot. Gerakan otomatis tanpa disadari ini merupakan ciri khasnya. Aku tidak apa-apa. Tidak bolehkah memandang?" Aji mengelak dan balas menyerang, sepasang matanya yang tajam mencorong itu kini mengamati wajah Mawarsih penuh selidik. Kini Mawarsih yang tersipu dan kedua pipinya yang sudah jambon itu menjadi semakin merah. Diam-diam ia merasa heran bukan main. Kenapa ia menjadi begini celingus? Kenapa pandang mata dan senyum malu-malu pemuda ini dapat membuat ia menjadi salah tingkah, merasa seolah-olah setiap gerak-geriknya diamati dan setiap denyut jantungnya didengar? Di lain pihak, Aji semakin terpesona. Melihat serangannya tadi membuat Mawarsih tersipu malu dan agaknya tidak mampu mengelak atau menangkis, hanya menunduk, timbul perasaan iba di hatinya. "Maafkan," katanya lirih suaranya penuh penyesalan seolah-olah dia telah melakukan dosa besar, "maafkan aku. Aku tidak bermaksud tidak sopan," dan hati Mawarsih pun luluh. Kenapa ia begitu keras hati, menegur orang yang memandang kepadanya? Pandang mata pemuda ini penuh kagum kepadanya, seperti juga pandang mata Brantoko ketika datang meminangnya, akan tetapi kekaguman pemuda ini tidak membayangkan suatu perasaan yang kurang ajar. Kekagumannya demikian wajar, kenapa ia tadi menegurnya? "Sudahlah, Kisanak, namaku Aji, Banu Aji." Mawarsih tersenyum dan terpaksa Aji menundukkan pandang matanya, senyum yang membuat wajah itu nampak demikian jelita dan manisnya tentu akan membuat dia terpesona lagi. "Baiklah, akan tetapi engkau juga harus memanggil aku Mawarsih." "Terima kasih, Mawar, aku senang sekali." "Aji, ku maksud Kakang Aji, tidak ada sesuatu yang harus dimintakan maaf di antara kita."
Kita sudah berkenalan dan berarti menjadi sahabat, bukan?